الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi amarana bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita pada malam ini masih bisa hadir di rumah Allah yang suci dan mulia ini. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar sekalian, pada malam ini kita lanjutkan halaqah tausiah kita. Tapi sebelum itu juga kami menyampaikan tahniah selamat kepada guru kita, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, yang dikukuhkan beberapa hari yang lalu oleh Bapak Gubernur Aceh sendiri. Mudah-mudahan kita doakan pada guru kita ini diberi kekuatan, kesehatan dan kemampuan oleh Allah, bisa memimpin kita ini, dan lebih baik kita harapkan ke depan insyaallah. Bapak Ibu jamaah, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, kullu umurin al-Islam wa umuduhu as-salah. Semua pekerjaan kita referensinya, rujukannya adalah syariat Islam, dinul Islam, dan tiangnya, penguatnya, pengokohnya adalah salat. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari juga menyebutkan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, berarti dia memperkuat, mengokohkan syariat itu sendiri, memperkuat dinul Islam. Tapi barang siapa yang tidak melakukan, mendirikan salat, berarti secara tidak langsung dia ingin merobohkan tiang-tiang penyangga syariat atau agama ini. Itulah salat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua ya, di dalam pemerintahan Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq, karena mengingat salat ini penting sekali, tanggung jawab amanah di tangan khalifah, maka beliau mengirim surat kepada para gubernurnya, ke semua gubernur dikirim surat yang isinya, hai para gubernur, sesungguhnya tugas yang aku pandang paling penting adalah salat. Karena memang demikian, baik kita kaji dari aspek Al-Quran, dalil nas, maupun dari hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikenal Khalifah Umar ini tegas, istiqamah, tidak mau pelin-pelan. Tapi apa yang menjadi sebuah konstruksi di dalam memperbaiki umat ini, salah satu adalah lewat disiplinnya menjalankan salat 5 waktu. Selanjutnya ia mengatakan, maka barang siapa yang memelihara salat, niscaya dia telah memelihara agamanya. Kan sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Kalau dia mendirikan salat, kata Rasulullah, dia memperkuat eksis keberadaan agama ini, syariat ini. Kalau dia tidak menjalankan salat, maka dia tidak langsung ikut merobohkan agama ini, syariat ini. Orang-orang yang mengerjakan salat, orang-orang yang mengabaikan perintah salat dalam surat khalifah ini, berarti dia tidak menjaga agama ini. Orang-orang yang mengiyakan salat, kalau salat saja sudah disia-siakan, ibadah lain pasti lebih dia sia-siakan. Kenapa itu? Kalau salat memang tidak baik, pasti yang lain itu buram, kacau, tidak kuat ya. Tidak ada bagian apa-apa bagi dirinya, dan tidak ada pahala di sisi Allah sedikit pun, karena dia mengiyakan salat itu. Dan bagi orang-orang yang meninggalkan salat, tentu dia pujaih, istilah bahasa Aceh, pujaih, mengabaikan jidna ya, salat. Tentu ini ke depan terus, kata Khalifah Umar bin Khattab, tidak akan lebih kuat syariat itu, tapi dia akan mati suri. Ini hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Bapak Ibu jamaah, para pendengar sekalian, menarik. Rupanya Pak Gubernur kita yang baru ini mengeluarkan Ingub, instruksi gubernur nomor 1 2025. Saya kira inilah visi misi memperkuat syariat, baik tak perlu syariat. Dalam
Instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2025, yang pertama disebutkan pelaksanaan salat berjamaah. Ini menekankan supaya masyarakat, pegawai negeri, ASN, pejabat, dan masyarakat itu mewajibkan salat berjamaah saat azan berkumandang. Saya kira ini bagus sekali, menarik. Apa ini terinspirasi dengan surat Gubernur Khalifah Umar bin Khattab kepada gubernur? Terinspirasi? Atau memang hati nurani sendiri dengan visi misi ingin memperkuat syariat Islam di Aceh ini? Kayaknya kita perlu mendukung ini. Yang kedua, isi inggup itu pengajian di satuan pendidikan tiap-tiap murid dan siswa di satuan pendidikan formal di Aceh diwajibkan melaksanakan pengajian Al-Quran 15 menit sebelum mulai belajar dalam kelas. Bagus. Di paling kurang kalau 15 menit tiap hari, tiap kelas dibimbing oleh guru, saya kira nggak ada anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran. Al-Quran itu vibrasi, getaran. Umar bin Khattab dulu masuk Islam karena vibrasi Al-Quran. Mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya Hafsah. Dibaca surat Taha. Surat Taha dibaca. Menggugah, mengalir darahnya. Terbangkit semangat karena yang dibaca itu wahyu Allah, gak sama dengan syair-syair di Arab ketika itu. Luar biasa. Sehingga dia awalnya mencari Muhammad, ingin dibunuh, tapi akhirnya berubah 100% mencari Muhammad masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Vibrasi Al-Quran, karena Al-Quran. Isi inggup yang ketiga, penegakan instruksi ini diharapkan Satpol PP WH. Saya kira kita semua masyarakat juga ini, Satpol PP PHI Bubur, kita juga harus masyarakat siap menjalankan dengan sesungguhnya. Jadi Satpol PP WH Aceh dan pemerintah kabupaten kota di Aceh akan melakukan pengawasan dan penegakan instruksi gubernur ini. Sudah berapa bulan ya jalan? Maka kalau ada sebuah edaran instruksi tanpa diikuti dengan pengawasan yang bagus, saya kira itu nihil, tidak akan jalan. Malah hari ini pelanggaran syariat terus terjadi. Memang yang namanya negeri syariat banyak tantangan. Banyak orang tidak senang, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Ulun tuan secara pribadi, kadang-kadang media itu dibesar-besarkan, ditulis darurat Aceh ini darurat HIV/AIDS. Itulah Pak media. Dan hari ini juga masuk media sangat menyayat hati kita sebagai orang Aceh. Di media, di mana-mana dibaca. Gak ada arti syariat Islam di Aceh
Kalau pengguna user itu mahasiswa kita, kampus-kampus di Darussalam, menyenyak hati kalau kita dengar di media hari ini, di TikTok atau di Instagram. Jadi ini saya kira Pak Gubernur dengan seluruh perangkat itu harus mendukung instruksi ini, instruksi gubernur. Kabupaten kota juga harus mendukung, rakyat juga harus mendukung. Karena tiga syarat syariat itu bisa tegak. Kalau tidak ada tiga syarat ini, berat juga, mustahil bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, adanya ketakwaan individu masyarakat yang baik. Masyarakat semua menjalankan perintah Allah. Bagaimana supaya masyarakat bisa menjalankan perintah Allah? Ada pendidikan, edukasi, pengajian, majelis taklim di setiap kampung. Dan saat ini saya kira tidak berat masyarakat menjalankan pamingguan, jumatan. Kampung ada dana, sisihkan sedikit. Ada anak ada pegangan kan habis ipeng. Akhir tahun pertanggungjawaban habis kita sisih baju untuk kegiatan syiar. Dah pegang tiap-tiap kampung, dah pegang agama, dah pegang syariat, dah pegang aturan sembahyang, makmurkan masjid dan manasah. Punya anak lagi le aturan lagi ya raya ile ju hana idom kita boi bak lebu baul lebu tidak berhenti dia, tapi habis lagi ya raya. Jadi itu satu saja, ketakwaan individu supaya masyarakat ini paham, mengerti tentang syariat ini. Baik pekerjaan syariat seadanya, tidak, syariat itu datang dari Allah. Syariat yang pegang syariat Allah dan Rasul. Para ulama mujtahid melahirkan fikih. Syariat tidak pernah berubah, fikih kadang-kadang berubah menurut para imamnya. Menurut imam ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, ya. Tapi syariat Allah yang pegang, hanya darabah. Cuma apa tugas kita khalifah seperti Khalifah Umar, memperkuat syariat itu supaya berjalan dengan baik. Dapat kuat instruksi. Saya kira ini sudah bagus sekali ini, ya. Ingup nomor 1 2025. Yang kedua, supaya syariat itu jalan, tegaknya jalannya amar ma'ruf nahi mungkar, kontrol sosial. Masyarakat mengontrol dari tingkat kampung sampai tingkat provinsi. Di kampung, perangkat kampung diam, mati suri. Sekarang syariat ini sudah 22 tahun di Aceh. Katrips ya. Kita sudah merdeka 80 tahun, diperingati hari ini. Perjanjian damai sudah 20 tahun, merdeka 80 tahun. Perjanjian damai Helsinki 20 tahun. Kemudian berlakunya syariat juga 22 tahun. Ada bilang-bilang tahun, tapi enggak ada taghyir. Habis tahun bertukar tahun, peningkatan tidak ada. Maka perlu kontrol sosial, amar ma'ruf nahi mungkar. Semua kita
Bukan tugas hanya ulama ya, MPU, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, satu sisi ulama memberi dakwah, edukasi, menyampaikan kepada masyarakat. Tapi kita masyarakat juga harus mematuhi yang dilarang. Ya, kita jangan terulang ditulis oleh media Aceh darurat HIV. Benar, ada itu. Dan diakui oleh Dinas Kesehatan. Ada penyakit itu. Kenapa? Ya, baik seks bebas atau sesama jenis, laki-laki sesama laki-laki, Lut, kaum Nabi Lut, liwat, perempuan sesama perempuan, lesbian, dan seterusnya. Makanya kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah. Angikubah penyakit merusak yang lain. Dibalik alihah safila, bumi ini atas ke bawah dimatikan semuanya. Penyakit rusak itu bahaya. Maka di sini salah satu juga perlu kontrol dari orang tua ya. Baik kajak urus salam anak tanpa basa-basi ja'ala yuhana nasihat sehingga anak cari jalan sendiri sebagainya. Belah berat sebagai persoalan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah, inilah fahisyah ya. Perbuatan keji. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu perbuatan fahisyah, keji. Dan Allah sendiri sudah mengatakan itu keji. Fahisyah. Di dalam Al-Quran, fahisyah, kata fahisyah ini disebut 7 kali, mungkar 15 kali di dalam Al-Quran. Fahisyah artinya melampaui batas dalam hal-hal keburukan dan keji, baik ucapan, perbuatan maupun tindakan keji, merusak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan wahyu Allah. Namanya gitu, tapi kabeh, tapi jaih kalam Allah, firman Allah, berarti ikut kita menjahitkan tapi kabeh Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran itu lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita membuat sebuah internalisasi penguatan nilai itu sehingga kita betul-betul ya, istiqamah, hakul yakin di dalam menginternaliskan nilai Al-Quran di dalam diri kita, sehingga kita merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Pak Ibu sidang jamaah sekalian, orang-orang yang melihat gekalan perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan mungkar, tapi tidak melarang dengan tangannya, maka pasti Allah akan menurunkan azab kepada umat itu. Lihat saja ya, mara'a minkum mungkaran kagiyuwa falyughayyir biyadihi idza ra'u adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi yushiku ayya ummuhumullah ta'ala bi'aqabin. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya manusia apabila melihat sebuah kezaliman, sebuah kemungkaran, sebuah fahisyah, tidak
dicegat, ditegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ada penegak hukum, aparat, ya, di mana-mana merajalela kemungkaran, tidak jalannya amar ma'ruf nahi mungkar. Yusiku ayya ummuhumullahu ta'ala biqad. Dipastikan bahwa Allah akan menurunkan azab yang menimpa mereka semuanya. Ya. Maka itu tidak bisa dibiarkan. Satu sisi kita berterima kasih kepada media yang sudah menulis mengingatkan dan sudah merespon lewat Instagramnya, TikToknya, ya, supaya kita berkaca diri, menjaga keluarga kita, anak kita. Ya, pemimpin juga muhasabah, mengulang kaji di mana letak kesalahannya. Kita tidak boleh lalai. Yang ketiga, setelah takwa individu, tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, penguasa, komitmennya penguasa yang sedang berkuasa untuk menjalankan, menegakkan syariat Allah, khususnya di Serambi Mekah ini. Nah, inilah tadi instruksi gubernur nomor 1 tahun 2025. Ini tugas salah satu gubernur sudah mengeluarkan. Maka ada perangkat, ada dinas syariat, ada MPU, ada Satpol PP, kitalah, ada ulama. Ya. Jangan dibiarkan. Berat itu. Menyayat perasaan kita. Kalau kita dengar di TikTok, di media sosial tadi, di HP kita, menyayat perasaan kita orang aja. Dan itu kemana-mana, mendunia berita itu. Kita negeri syariat, kasihan kita. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Maka akan generasi kita nanti, di belakang kita nanti akan ada generasi-generasi yang adha'us salah, yang menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, kemudian mengikuti hawa nafsu, walqauna ghayya, maka pasti mereka akan binasa ya. Tidak bisa bertahan lama ini. Kalau demikian ya, di mana-mana secara terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, fahisyah. Barang siapa memelihara salat, maka Allah akan memeliharanya dengan 5 perkara. Kalau kita jaga salat dengan baik. Yang pertama, Allah menghilangkan kesempitan dalam hidupnya. Anak murad mari, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pasti kalau dia menjaga salat, pasti Allah memeliharanya. Tidak akan sulit ada kesempitan dalam hidupnya. Yang kedua, menyelamatkannya dari azab kubur. Kita yakin ada azab kubur. Sebelum azab diuji di dalam alam barzah. Kita diselamatkan. Kita ditanya di arah pala mungkar nakir.
Maka di arah kepala bangun amal salat ya. Dalam asar seperti itu. Ini salat. Dia akan menjaga si mayit ini dalam alam barzah ini ya. Jangan azab dia. Salat yang bela di alam kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan yang ketiga, memberi catatan amal itu diterima dengan tangan kanan nanti. Ada catatan amal kita, rapor kita diberikan nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Kita ambil dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Mungkin yang tidak baik pasti diambil dengan kiri ya. Yang keempat, membantunya melintasi jembatan secepat kilat. Jembatan itu Shiratal Mustaqim. Habis padang mahsyar kan ada jembatan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ditamsil oleh ulama. Ada mese gebelah 7 menan ke halu siratannya. Bagaimana ke halu gebelah 7? Maka nanti amallah yang mempercepat meloloskan dia. Lari secepat kilat lewat. Ada yang tidak ada amal ya payah ngangam perut. Berat ya. Bagaimana halus melewati itu ya, berat. Ya sana disambut oleh neraka di bawah gitu. Ya. Di semua itu amal kita. Ya. Gak ada arti istri menangis beberapa hari, anak menangis jak bak kubu. Pula bate teruk uruh. Litrip batrip kubu di temah nalium 2 orang ke gata. Apalagi masyarakat anaknya sendiri tua, anak tinggal li mungkin dan sebagainya. Kemudian yang terakhir Rasulullah mengatakan dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Ya karena salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama nanti gehisab, geperiksa, ditanya kan salat. Oh tanya na pangkat kiri kanan bak bau di dada kenian katanya. Le harta la ibak di dunia lepeng anak katanya padung peng. Salat. Awalu yang pertama hisab itu salat. Oleh Allah Subhanahu. Kalau salat itu baik, semua amal yang lain ikut baik. Tapi bila salatnya rusak, fasad, rusak, apalagi tidak melakukannya, maka semua amal yang lain juga ikut rusak. Lagi anemit ujian, bangu uji leboh soal jihad mandum. Anak kita yang li keput gitu kan. Tapi nyebab pun kita yang melolo makin berat kita yang anak lewat. Dia oi belajar rajin bang kita yang soal pertama beres dijawab baju batina dengar nasihat guru belajar nanti ngamanasi dan Allah lebih berat tau. Salat mata geperisa hana beres yang lain hana beres kagak pegah surat Khalifah Umar bin Umayyah salat disia-siakan, buat yang lain pun disia-siakan. Ana bere mandum hanapah dan sebagainya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu hai Muhammad dari kitab Allah, dari Al-Quran. Dirikan salat
Maka banyak kita lihat dalam Al-Quran tidak ada amalis salat, tapi aqimis salat, dirikan salat. Anak kali Allah amalis salat, i'malis salat hana dalam Al-Quran. Arti ini menunjukkan penting dirinya perkuat sejak wudu, berdiri betul, tumakninah, khusyuk di dalam salat. Aqimis salat, hana i'malis salat dalam Al-Quran. Inna salata, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah diakui kebenaran qat'i dari Al-Quran. Pasti kalau dia baik salatnya, pasti tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, dan dia mengingat Allah yang maha besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan insyaallah kalau Allah memberikan kesehatan, umur, keberkahan, insyaallah kita lanjutkan pada Ahad malam yang akan datang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم.